Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kami kelompok 5. Jadi perkenalkan terlebih dahulu saya Zaidan Ainur Syafi dengan NRP 2041121048. Saya Farel Bastiansyah, NRP 20412221102. Saya Injil Rahmat dengan RP 204122191. Ya, baik. Jadi kami di sini ingin mempresentasikan dari PPT Bioteknologi. Di share screen terlebih dahulu. Baik. Introduction of Industrial Chemical Industry Biotechnology. Ya, Dr. Insinyur Nini Fajar Puspita, Magister Engineering, Industrial Chemical Engineering, Fakultas Vokasi ITS. Ini memuat pertama ada overview, ada terms of industrial biotechnology, terus ada taxonomy of industrial biotechnology, selanjutnya ada history of industrial biotechnology, lalu ada branches of biotechnology, dan yang terakhir ada drivers of industrial technology. Oke, masuk yang pertama adalah overview. Jadi di sini itu menunjukkan sebuah grafik global yang menunjukkan adanya perubahan iklim, kepentingan global terhadap bahan bakar nabati, ketahanan pangan, dan ketersediaan bahan bakar fosil, dan ketidakstabilan harga. Jadi dapat dilihat dari grafik ini, dari annual growth rate of the world population dan world population-nya seperti ini. Lalu selanjutnya ada indikator utama bioteknologi yang dihasilkan oleh OECD tahun 2019. Jadi pengeluaran penelitian dan pengembangan bioteknologi di sektor bisnis ini sebagai persentase dari penelitian dan pengembangan badan usaha. Jadi di sini bioteknologi yang paling tinggi di tahun 2019 ini ada di negara Belgium, lalu disusul oleh Switzerland atau Swiss, lalu ada Denmark, lalu ada United States, USA atau Amerika, lalu ada Lithuania, Spain, dan Indonesia belum terlihat di sini ya. Oke, lanjut. Selanjutnya ada grafik tentang pangsa pasar bioteknologi global berdasarkan aplikasi 2022. Jadi ini itu pangsa pasarnya yang paling diminati oleh pasar ya. Ini yang pertama adalah biofarmasi. Farmasi bioteknologi ini sangat besar sekali peminatnya. Lalu disusul oleh bioindustri, yakni industri bioteknologi. Lalu ada bioagrikultur, agrikultur bioteknologi, ada bioservices, dan yang terakhir adalah bioinformatik. Lalu di sini yang di kanan ini ada grafik tentang pendapatan pasar bioteknologi global berdasarkan aplikasi tahun 2021 sampai 2030 dalam hitungan US dollar per miliar. Yakni biofarmasi ini mencapai 1.400-an miliar US dollar, disusul bioindustri ini di tahun 2030 diprediksi mencapai sekitar 800-an dan selanjutnya seterusnya. Oke, lanjut. Ini grafik tentang pendapatan pasar bioteknologi global berdasarkan teknologi tahun 2021 sampai 2030 dengan US dollar per miliar. Ini yang paling tinggi ini sebelah kanan ini ya, lain-lainnya. Lalu disusul oleh tissue engineering. Apa ini? Tissue. Ya, lalu ada DNA sequencing atau pengurutan DNA. Lalu ada cell-based assay,
uji berbasis sel, dan nanobioteknologi, lalu ada fermentasi, PCR teknologi atau teknologi PCR, kromatografi, dan spektroskopi. Ya, begitu. Lanjut. Di sini ada grafik tentang tingkat pertumbuhan tahunan majemuk CAGR persen berdasarkan teknologi. Jadi di sini yang paling tinggi ada kromatografi, lalu ada cell based assay, dan seterusnya sampai yang lain-lain. Lalu yang kanan ini ada tingkat pertumbuhan tahunan gabungan CAGR dalam bentuk persen berdasarkan aplikasi, yakni biofarmasi, bioagrikultur, bioinformatik, ada bioindustri, dan bioservices. Lanjut, terms and definisi. Jadi ini definisi dan istilah-istilah. Ada bioteknologi. Jadi istilah bioteknologi sendiri itu berasal dari 3 kata Yunani. Yang pertama itu bios atau kehidupan. Lalu ada teknos, yakni teknologi, dan yang terakhir itu ada logos atau berpikir. Jadi definisi dari bioteknologi sendiri ini adalah yang pertama, bioteknologi is any technological application. Adalah setiap aplikasi teknologi yang menggunakan sistem biologis, organisme hidup atau turunannya untuk membuat atau memodifikasi produk atau proses untuk penggunaan tertentu. Lalu yang kedua ada bioteknologi sebagai bidang biologi terapan yang melibatkan pemanfaatan organisme hidup dan bioproses dalam bidang teknik, engineering, teknologi, kedokteran, dan bidang lain yang memerlukan bioproduk. Referensi berasal dari Konvensi PBB tentang keanekaragaman dari Wikipedia. Lanjut, ada definisi yang ketiga. Bioteknologi adalah cabang ilmu pengetahuan dan teknologi interdisipliner yang berhubungan dengan transformasi makhluk hidup dan benda mati melalui penggunaan organisme hidup, bagian-bagiannya atau produk turunannya, serta penciptaan model proses biologis untuk menghasilkan pengetahuan barang dan jasa. Referensinya dari Kementerian Ilmu Pengetahuan dan Pendidikan yang diadaptasi setelah OECD atau Organization for Economic Cooperation and Development. Lalu ada industrial teknologi, industrial bioteknologi atau bioteknologi industri bioteknologi. Definisi yang pertama adalah IB atau industri bioteknologi melibatkan eksploitasi sumber daya hayati untuk pengelolaan dan produksi enzim, bahan kimia, bahan, dan energi. Yang kedua, yakni IB diakui sebagai teknologi pendukung utama yang berkontribusi dalam mengatasi tantangan-tantangan besar masyarakat through melalui penggunaan bahan bakar alternatif yang berkelanjutan untuk pembuatan produk sehari-hari serta penemuan metode dan jalur terobosan untuk fungsionalitas dan kinerja yang benar-benar baru.
Oke, yang ketiga yakni ada definisinya IB merupakan pendorong utama, is a key enabler of decarbonization atau dekarbonisasi dan kekuatan pendorong bioekonomi yang kuat dan dinamis. Jadi dia itu berkelanjutan dinamis gitu. Dan yang terakhir, keempat adalah IB is the application of engineering. Adalah penerapan prinsip-prinsip teknik dan ilmiah pada agen hayati untuk pembuatan atau processing pengelolaan bahan di berbagai industri seperti bahan kimia, material, farmasi, energi, makanan, dan pakan, dan lain-lain. Oke, selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman saya. Silakan. Nah, untuk selanjutnya itu yaitu History of Industrial Biotechnology. Histori atau sejarah dari tahun berapa industri bioteknologi itu terjadi. Next. Nah, beberapa perkembangan sejarah dalam bioteknologi industri. Pada tahun 1940-an, yaitu dari pelarut, ragi, tukang roti, asam organik, asam amino, dan 1980-an probiotik, antibiotik, biopolimer, protein sel tunggal, biosurfaktan, enzim, dan vaksin. Dan pasca 1980, yaitu banyak berkembang, yaitu biofarmasi, senyawa bioaktif plus, protein rekombinan, antibodi monoklonal, solar, dan vaksin ombinan. Next. Next one. Next slide. Next, Marika. Halo, halo. Sebelumnya. Nah, the early period dari awal periode sampai 1850 yaitu misteri fermentasi.
Yang kedua 1850 sampai 1990 yaitu muncul biologi sebagai ilmu. Periode 1890 muncul biokimia dan produk baru. 1940 itu muncul era antibiotik dan munculnya bioteknologi. 1975 bioteknologi baru, dan 2000 sampai sekarang keuntungan besar yang didapatkan oleh bioteknologi. Next. Nah, periode awal sampai 1950 yaitu penemuan tentang keju, roti difermentasi, dan penemuan oleh Leeuwenhoek yaitu observasi tentang mikrobiologi, dan 1793 yaitu Lavoisier dan Gay-Lussac yaitu fermentasi alkohol dari kuantitatif kimia kuantitatif. Payen and Versos menemukan karakteristik dari enzim, terus Benzik itu menemukan katalis. Next. Nah, bioteknikal proses bioteknik dan produk jadi proses produk ini mendevelopkan vinegar, fermentasi, sebuah alat untuk fermentasi, antibiotik, domestication, dan food prevention, makanan prevention makan, keju, dan yeast. Next. Pada periode awal 1850 sampai 1990, Schwartz and Cagnier-Latour mendemonstrasikan bagaimana alkohol bisa difermentasi. Pada 1850 Layer dan Devine itu mendeteksi keoriginal dari antraks dan mikroorganisme yang bersangkutan. Dari Pasteur sendiri menginvestigasi dan fermasi alkohol dan mendeteksi anaerobik fermentasi anaerobik, dan mempelajari tentang fermentasi pada anggur. Next. Nah, ini hampir sama dengan sebelumnya. Pasturnya yaitu Mendel. Kemudian Mendel mempelajari tentang hukum heredity. Koch yaitu bekerja memimpin bakteri, dan bakteri itu antraks. Pasteur lagi pada tahun 1877 sampai 86 memulai investigasi pada antraks. Winogradsky soil mikrobiologi bakteri secara natural dari nitrification, dan Pasteur pada tahun 1881 vacation again anthrax and rabies. Next. Nah, di tahun 1890 sampai 1940 muncul biokimia dan produk baru. Nah, pada ini banyaknya temuan seperti gliserol, asam sitrat, penisilin, dan kristalisasi enzim, serta struktur protein
dan kemudian ditemukan juga Rosdrium. Next. Next lagi tuh, next lagi. Nah, kemudian periode 1940 sampai 170 yaitu era antibiotik dan munculnya bioteknologi. Ditemukan struktur DNA, jurnal pertama biotek yang dikembangkan untuk menunjang bagaimana biotek ini terjadi, bioteknologi. Kemudian ditemukan juga tentang manajemen dan produksi antibiotik seperti Pfizer, Lederle, Tetracycle, Eli Lilly, dan Erythromycin. Next. Nah, pada tahun 1975, ini adalah sebuah bioteknologi baru, di mana menemukan rekayasa rekombinan atau metabolisme hewan cloning, serta reaksi PCR. Dan pada tahun metabolic engineering, next, langsung naik. Dan pada tahun 2000, periode 2000, keuntungan besar dari akan berkembangnya sampai sekarang. Nah, kimia dari Japanese membangun DNA yang pertama dan molekul DNA yang pertama pada 2007 dan kemudian pada 2009 menemukan menemukan tiga yang baru, atau Alzheimer dan 2000. Terus pada 2009 tiga gen baru yang terkait dengan penyakit telah ditemukan. Pada 2011, kemajuan dalam teknologi pencetakan 3 dimensi telah memungkinkan pencetakan kulit. Terus pada 2015, Institut Nanoteknologi dan Bioteknologi Singapura mengembangkan untayan kecil peptida yang berkumpul menjadi gel serat jika diberi air sehingga memungkinkan digunakan seperti nanogel penyembuhan. Pada 2016, para biologi menghasilkan cetakan 3 dimensi. Dan pada 2017 untuk pertama kalinya sel induk darah ditanam di laboratorium. Pada 2020, pemerintah Singapura memberikan persetujuan peraturan pertama di dunia untuk membuat produk daging budidaya daging. Next, dilanjutkan oleh teman saya tentang Untuk selanjutnya saya lanjutkan ini untuk cabang-cabang dari bioteknologi. Next. Nah, ini taksonomi dari bioteknologi itu sendiri itu dibagi menjadi 5, yaitu dari produk, sumber atau organisme, teknologi atau alat, terus material mentah, terus dan pengaplikasiannya. Nah, seperti terlihat pada PPT berikut, ini dari produk ini kita bisa dari produk nutrisi, suplemen diet, protein, dan lain-lain. Terus dari sumber itu bakteri, jamur, sel dari tumbuhan, sel dari hewan, dan juga lain-lain. Terus dari tools itu dari modifikasi genetik, terus teknik metabolisme, dan lain-lain. Terus material mentah kita belajar dari lignoselulosa, terus starch, terus gula, terus barang sisa, terus flue gas, dan lain-lain.
Terus pengaplikasiannya itu bisa dari F&B atau food and beverage, terus nutraceutical, terus industri makanan, bioplastik, dan lain-lain. Terus next. Nah, ini kode warna dari bioteknologi. Ada 10 warna. Yang merah berarti kesehatan dan medikal, medicine obat. Terus brown itu ya area untuk dessert atau gurun atau area kering. Terus emas itu bioinformatika, komputer, sains, dan teknologi chip. Terus dark atau gelap itu untuk bioterorisme atau alat biologikal. Terus abu-abu itu tentang protection environmental atau apa ya, ling- tentang membahas tentang lingkungan. Terus yellow itu membahas tentang nutrisi, kuning. Terus biru itu tentang dunia air atau marin. Terus putih itu industrial bioteknologi. Terus violet atau ungu itu tentang hukum, etik, kode etika, terus philosophical issues. Terus yang hijau ini agrikultur. Lanjut. Nah, terus ini kita jelaskan yaitu yang pertama itu nutrisi bioteknologi itu tentang dunia yang tentang nutrisi dari produk yang menggunakan bioteknologi. Terus marin atau akuatik ya yaitu tentang bagaimana kita memanfaatkan mikrobiologi atau bioteknologi dari mikroorganisme atau organisme yang berada di laut. Terus BRBio atau dessert ini ya kita sebuah pemecahan alat kita untuk yang di daerah kering atau gurun pasir. Terus bioinformatika itu tentang dunia komputer, sains, matematika yang dianalisis menggunakan kuantitatif dari data menggunakan untuk generasi sekarang. Terus terorisme yaitu bioterorisme itu tentang bagaimana suatu politik untuk menjaga menggunakan alat biologi supaya untuk melindungi suatu politik. Terus environmental atau lingkungan, pelindungan lingkungan itu menggunakan maintain biodiversity atau perbedaan dari flora dan fauna yang ada di alam. Lanjut. Nah, ini untuk penjabaran dari bioteknologi hijau, yaitu yang pengaplikasiannya itu food security, land conservation, terus waste reduction, reduce emission, preservation, carbon sequestration. Lanjut. Nah, terus ini untuk yang biologi merah atau red biologi itu tentang obat dan kesehatan manusia itu pengaplikasiannya itu menggunakan molekular biologi. Itu contohnya seperti tomat dapat melindungi dari kanker, terus dan lain-lain. Next. Nah, terus yang selanjutnya itu bioteknologi putih atau white bio. Nah, ini biasa digunakan di industri bioteknologi ini banyak sekali seperti farmasi, chemical, kosmetik, paper, tekstil, tanning and food industry, terus seperti power industry. Nah, ini contohnya itu ya mengganti proses industri tradisional menggunakan biokatalis, terus memproduksi biodegradable polimer yang digunakan sebagai specific property atau seperti smart polymer, terus dan lain-lain. Lanjut. Nah, terus ini violet bioteknologi atau FBU. Nah, ini hukum, terus etika dan filosofik dari isu. Ya, definisinya dapat dilihat seperti dalam PPT bahwa ini difokuskan untuk membuat aturan hukum atau publikasi patent related to bioteknologi yang mana artinya itu kita membuat rules atau aturan tentang bioteknologi. Nah, ini biasanya dalam lapangan human activity atau kegiatan manusia ini biologi ini dikarenakan karena ketakutan terhadap masalah hukum yang terkoneksi
dengan patenting of invention atau tekanan. Lanjut. Terus environment bioteknologi atau EBIO, ini tentang lingkungan. Ini biasanya ini menggunakan mikroorganisme untuk waste management atau manajemen barang sisa atau plastic decaying, terus soil treatment, treatment dari tanah, terus oil spillage tentang oli, minyak dan lain-lain, terus radioaktif kontaminasi atau kontaminasi radioaktif. Nah, terus contoh dari EBIO sendiri ini pyromedication, pyromediation, terus bioremediation, terus plastik eating bakteria itu bakteri yang dapat memakan plastik, terus dan lain-lain. Lanjut, terus gold bioteknologi. Nah, ini tentang bioinformatika. Nah, ini biasanya menggunakan data, programming, komputer, dan lain-lain. Nah, berikut contoh di kanan bawah itu merupakan contoh dari 3 dimensi struktur protein seperti pada gambar berikut. Nah, next. Nah, ini blue bioteknologi atau biasanya ini di dunia laut atau marine. Ini basisnya ini berada di ocean atau samudra dan lain-lain yang mana sumbernya merupakan ikan, terus tanaman laut, terus spons, paus dan lain-lain. Terus nah produk yang dimunculkan dari Babio ini yaitu makanan, obat, beverage, pabrik, plastik dan lain-lain. Lanjut. Terus Yilo bioteknologi atau YBio. Nah, ini fokusnya pada nutrisi, tentang nutrisi. Nah, ini biasanya pada pembuatan seperti wine, cheese, bir, terus cheese itu keju, bir dan wine itu minuman beralkohol, terus yang mana menggunakan teknik fermentasi. Ini merupakan teknik yang cukup termasuk lama, yang termasuk 10.000 tahun yang lalu sudah digunakan oleh manusia pada zaman Mesir kuno. Nah, ini biasanya menggunakan mikrobiologi untuk membantu proses fermentasi. Lanjut. Brown bioteknologi atau ya teknologi yang digunakan untuk di padang pasir itu ini digunakan untuk penyelesaian masalah pada daerah yang